Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ringkasan fikih Asmaul Husna mungkin insyaallah kita lanjut di kajian rutin karena ini hanya beberapa pertemuan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan materi tersebut. Jangan paling tidak kita isi dengan kajian-kajian yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Keutamaan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi manusia tempatnya salah dan dosa. Dia sering berbuat dosa, lalai, maksiat. Dan pasti dia berbuat dosa. Imma ada taksir fi ada'il wajibat. Dia kadangkala ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya dia terlewat sholat berjamaah, atau mungkin dia sholat tapi pikirannya kemana-mana, atau mungkin di dalam puasa dia tidak menunaikannya dengan baik, atau menunda pembayaran zakat, dan yang lainnya. Mesti ada taksir fil wajibat. Atau yang kedua, dia berbuat dosa dengan sengaja. Imma dia mengikuti hawa nafsu hingga berbuat dosa, atau termakan tipu daya syaitan, atau karena kebodohan, dan seterusnya. Ya, maka manusia tempatnya salah dan dosa, dan itu yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam haditsul qudsi, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala an, Allah taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Engkau berbuat salah siang dan malam. Artinya manusia ini berbuat dosa dan salah siang dan malam. Kemudian kalau manusia sering berbuat dosa siang dan malam, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Dengan itu maka minta ampunlah kepada aku. Aghfir lakum. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi potongan hadis yang agung ini menjelaskan kalau Allah menyatakan manusia berbuat dosa siang dan malam, yukhti'una bil-lail wan nahar. Kemudian Allah memberikan solusi. Kalau Allah lah zat yang mengampuni dosa, fastaghfirun. Dengan itu mintalah ampun kepadaku. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laula annakum tuznibun, la khalaqallahu khalqan yuthnibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, la dhahaballahu ankum. Kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghilangkan kalian. Dan Allah akan mengganti satu kaum yang dia berbuat dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Hadis ini juga menunjukkan kalau manusia nggak mungkin nggak berbuat dosa. Oleh karena itu kata para ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila
ada manusia berbuat dosa, maka pada hakikatnya dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang pertama kali. Siapa? Adam alaihissalam. Nabi Adam berbuat dosa apa enggak? Berbuat dosa. Maka kalau ada yang berbuat dosa, dia telah mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang yang pertama kali. Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Poin yang selanjutnya, Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa. Jadi kita harus tahu kalau Allah ini senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka dari itu jangan pernah jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, yang rugi kita. Ya karena Allah selalu membuka pintu taubatnya. Nggak pernah ditutup pintu taubat. Selama hamba itu ingin bertaubat dan beristighfar, maka selama itu pula diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, syaitan itu kerjanya, kalau misalnya ada seorang hamba yang berbuat dosa, dijauhi dari Allah dan rahmat Allah. Maka kalau misalnya dia berbuat dosa, syaitan akan berkata, percuma kamu bertobat, kamu udah berbuat dosa, mending berbuat dosa lagi dan seterusnya. Nah subhanallah, Allah tidak seperti itu. Amma Allah terus didekatkan hamba-hamba. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Ya, disuruh sama Allah kembali. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Dan juga disebutkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahulukan amarahku. Artinya Allah selalu mendahulukan rahmatnya dibandingkan amarahnya. Dan semua pintu taubat dan beristighfar selalu dibuka oleh Allah. Dan ditutup pintu taubat dan istighfar dalam dua hal. Kapan ikhwah? Yang pertama, hari kiamat kalau matahari sudah terbit dari sebelah. Nah yang kedua, kalau nyawa sudah di kerongkongan. Maka dikatakan, innallaha yaqbal taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Nah maka terus kita minta ampun kepada Allah, minta taubat, dan minta sama Allah semoga diampuni semua dosa-dosanya. Terus yang ketiga, perbanyak istighfar. Dengan itu kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu dan mengakui kalau kita ini banyak dosa. Dengan itu terus istighfar, jangan pernah lepas dari istighfar. Lihat ini Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi SAW? Yang telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Nabi Muhammad SAW dosanya telah diampuni sebelum dan sesudahnya. Ya, sampai ketika beliau sholat kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kok engkau melakukan ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa engkau yang sebelum dan sesudahnya. Maka kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kemudian dikatakan, wa innahu la yughana alayya. Kadangkala hatiku masuk kelalaian. Jadi kadang Nabi hatinya lalai, tidak ingat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Dan lain Nabi SAW beristighfar 100 kali ya, sehari. Sampai kata Abu Hurairah, kita menghitung doa Nabi SAW di dalam satu majlis, beliau mengatakan, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata dia, kita menghitung Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu dalam satu majlis 100 kali. Lihat ini Nabi SAW tidak lepas dari istighfar. Terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau dia mengucapkan Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Gak berhenti beliau. Ya padahal beliau dosanya telah diampuni yang sebelum dan sesudahnya. Tapi lisannya selalu basah dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, manfaat istighfar. Apa manfaat kita memperbanyak istighfar? Yang pertama, istighfar itu mengampuni dosa. Ya.
Istighfar mengampuni dosa. Jadi kalau orang senantiasa beristighfar kepada Allah, istighfar akan mengampuni dosa. Makanya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu tergugurnya dengan banyaknya istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di antara manfaat istighfar yang lainnya, istighfar akan memberikan kemudahan dan juga rezeki. Jadi selain mengampuni dosa, dia akan mendatangkan kemudahan dan rezeki. Nabi Nuh alaihi salam menyuruh umatnya untuk banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nuh berkata, aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum mitra. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan mengirim hujan terus-menerus kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan diberikan oleh Allah kepada kalian anak dan juga harta. Jadi orang kalau terus istighfar itu solusi untuk mendapatkan anak dan harta. Dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa mendapatkan anak dan harta. Dan juga Nabi SAW bersabda, man aktsaral istighfar. Dalam ayat lain, man lazamal istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar dan terus-menerus melakukan istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan di setiap kegundahan faraj, solusi. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan di setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ini amalan ringan tapi ganjarannya besar. Cuman membasahi lisan dengan mengucapkan apa ya, ikhwah? Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Kemudian di antara manfaat istighfar, nanti di akhirat orang yang paling bahagia dan beruntung dia temukan di lembar amal kebaikannya banyak istighfar. Disebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang menemu di lembar amal kebaikannya banyak istighfar. Berbahagia dia, beruntung. Dia terus istighfar, nanti dia temukan di lembar amal kebaikan istighfar, ucapan istighfar dia, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian poin selanjutnya, lafaz istighfar. Apa lafaz istighfar itu yang kita baca apa, ikhwah? Ada macam-macam. Yang pertama ada astagfirullah. Kita ucapin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Atau kita bisa mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa alaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa apa tadi? La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang paling tinggi sayyidul istighfar. Sayyid istighfar, puncaknya istighfar, tuannya istighfar. Yang kita baca di pagi dan sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika la wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, nah ini bisa dibaca semuanya. Atau dia bisa baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dia baca sebagaimana Nabi SAW baca di dalam majlis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dan juga dia bisa baca doa-doa meminta ampun. Seperti apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau dia bisa baca Allahumma ighfir li dzambi kullahu daqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Atau dia bisa baca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu semuanya dibaca sama dia. Dia gonta-ganti karena kalau ada doa atau bentuk zikir yang riwayatnya bermacam-macam dianjurkan untuk mengganti satu dengan yang lainnya agar bisa mendapatkan semua keutamaan.
Dan yang terakhir, waktu istighfar. Kapan waktu istighfar, ikhwah? Yang pertama, pastinya kita ketika berbuat dosa. Setiap habis berbuat dosa langsung istighfar. Ya astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berbuat dosa, ingat ya Allah, dosa. Langsung istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan lupa untuk beristighfar. Yang kedua, juga waktu istighfar di pagi dan di sore hari dalam zikir pagi dan petang. Yang ketiga, waktu istighfar juga setelah sholat. Yang keempat, waktu istighfar kapan aja, tidak ditentukan. Ya, kita memperbanyak istighfar dalam setiap saat. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aksiru bil istighfar fi mawaidikum, fi turuqikum, fi majalisikum. Perbanyaklah istighfar di tempat duduk kalian, di tempat makan kalian, di tempat jalan kalian, karena kalian tidak tahu kapan Allah menurunkan rahmat dan ampunan. Kemudian juga ada satu waktu jangan lupa untuk memperbanyak istighfar. Kapan? Sahur. Ya. Jadi waktu sahur itu waktu yang untuk memperbanyak istighfar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya, ini menunjukkan waktu sahur, waktu untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena itu waktu terakhir dalam satu hari. Ya. Nah, maka ditutup hari terakhir itu setelah dia sholat isya, kemudian dia istirahat, dia bangun sholat malam, kemudian sebelum masuk waktu subuh pagi hari, maka dia tutup malam hari itu dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan salah satu penghuni surga, amalan mereka adalah mereka banyak beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Dan waktu sahur ini waktu istimewa. Kadang biasanya setengah jam sebelum subuh, itu waktu kita duduk memohon kepada Allah, berdoa dan meminta ampun. Dan banyak keinginan hamba, doa-doanya diijabah ketika di waktu sahur. Nah, makanya waktu sahur itu dimanfaatin untuk benar-benar memohon, berdoa dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu aja kurang lebih pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan istighfar. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Wassallallahu baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tapi kalau nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.